Selamat datang di channel Ufaira Atzikia. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rizkinya. Di video kali ini saya akan membahas jenis-jenis ikan barb yang paling populer. Sebelum lanjut nonton videonya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Simak dan tonton videonya di sini. Barb adalah ikan yang sangat beragam. Mereka tersedia dalam berbagai ukuran, warna, dan ciri menarik. Beberapa dari mereka agresif, yang lainnya lebih damai. Tetapi sebagian besar mereka cocok untuk dipelihara dalam akuarium spesies campuran. Kebanyakan ikan barb berukuran kecil, berwarna-warni, aktif dan cocok untuk akuarium komunitas. Barb adalah ikan semi-agresif jika ditempatkan di akuarium satu persatu. Jadi penting untuk memelihara setiap spesies dalam kelompok yang terdiri dari 6 atau lebih. Teknik ini akan meminimalkan agresi terhadap teman tangki yang lebih pasif. Dalam artikel kali ini saya akan membahas tentang ikan barb yang umumnya berada di perdagangan akuarium air tawar. Berikut informasi yang bisa saya berikan. Yang pertama ada ikan cherry barb, Puntius titia. Varietas ikan barb yang satu ini menonjol berkat warna merah cerinya, yang kontras dengan garis hitam yang membentang dari kepala ke ekor. Ikan hias yang sangat kuat ini bisa tumbuh maksimal sampai 5 cm. Cherry barb hidup bergerombol, jadi memelihara mereka dalam kawanan besar adalah keharusan. Akuarium setidaknya harus bervolume 90 liter dan ditanami dengan baik untuk memberikan ruang persembunyian. Substrat gelap cocok untuk melengkapi warna merah terang mereka, meskipun mereka tidak memiliki persyaratan media tertentu. Cherry barb adalah jenis barb yang damai, oleh karena itu mereka bisa jadi ikan komunitas yang hebat. Anda bahkan dapat memelihara mereka dengan udang dan hewan invertebrata lainnya. Tiger barb, Puntius tetrazona. Ini adalah pilihan paling populer. Tiger barb alias ikan Sumatera adalah ikan komunitas yang sangat tangguh dan bahkan direkomendasikan untuk pemula, dengan beberapa peringatan tentunya. Ikan ini sangat mudah ditemukan di pasaran dengan harga murah. Ukurannya sekitar 7 cm dan temperamennya semi-agresif. Tiger barb adalah ikan yang sangat aktif yang dapat mengganggu atau bahkan menggigit sirip ikan yang lebih besar dan bergerak lebih lambat. Yang terbaik adalah, ketika mencoba membiakkan tiger barb, menampung sejumlah barb di akuarium yang sama sampai mereka berpasangan. Setelah pasangan berkembang biak, betina akan bertelur dan jantan akan mengikuti di belakang untuk membuahi. Benih akan berenang bebas setelah sekitar 5 hari. Beri makan benih udang air asin yang baru menetas sampai cukup besar untuk menerima makanan serpihan yang dihancurkan. Tiger barb perlu diberi makan berbagai makanan termasuk sayuran dan juga makanan yang mengandung daging. Beri makan makanan serpihan berkualitas serta makanan hidup dan beku seperti udang air asin dan cacing darah. Checker barb, Puntius oligolepis. Seperti kebanyakan ikan barb lainnya, checker barb adalah ikan kawanan yang juga harus dipelihara dalam kelompok minimal 9 ekor agar bahagia. Ikan ini adalah fin nipper alias penggigit sirip, jadi jangan campurkan mereka dengan ikan bersirip panjang,
ketika dipelihara dalam kelompok yang cukup besar, mereka akan menjaga diri mereka sendiri dan tidak akan mengganggu anggota akuarium lainnya. Checker barb berukuran 5 cm dan sangat tangguh, tapi mereka relatif damai. Ikan ini memiliki tingkat pemeliharaan yang rendah, berperangai lincah penuh semangat, dan senang diberi makanan omnivora. Namun, berhati-hatilah dalam memberi makan cacing karena mereka cenderung menderita kembung. 4. Clown barb, Barbus evereti. Clown barb adalah jenis ikan barb yang tampak menarik. Mereka memiliki sirip merah berwarna-warni dan tubuh emas kemerahan dihiasi dengan pita berbintik-bintik yang mirip polkadot. Mereka adalah ikan omnivora dan menyantap semua jenis makanan seperti serpihan, makanan hidup, dan makanan kering beku atau beku. Karena mereka adalah ikan kawanan, Anda harus memeliharanya dalam kelompok minimal 6 ekor, semakin banyak semakin baik, terutama ketika mereka ditampung di akuarium komunitas. Ukurannya 10 cm, tapi di alam liar mereka bisa tumbuh sampai 15 cm. Clown barb juga suka menggigiti sirip, jadi pilihlah teman yang tepat agar tidak ada perkelahian di dalam akuarium. Sebagai perenang aktif, mereka suka akuarium yang lebih besar dengan ruang berenang di tengah. Akuarium penuh tanaman sangat ideal untuk mereka, tetapi pastikan Anda memilih jenis tanaman yang keras karena mereka suka menggerogoti tanaman. 5. Gold barb Puntius sasi. Gold barb yang mempesona telah menjadi anggota komunitas akuarium yang berharga selama beberapa dekade. Gold barb memiliki tubuh yang sebagian besar berwarna emas dengan bercak kecil, gelap atau hitam di sepanjang garis lateral. Saat gold barb matang, pewarnaan sirip berkembang menjadi merah oranye yang mencolok. Selain warnanya yang cantik, gold barb menawarkan banyak karakteristik yang diinginkan yang pasti akan menyenangkan penghobi pemula. Gold barb yang tangguh mentolerir berbagai parameter air, mempertahankan ukuran yang relatif kecil, dan bergaul dengan sebagian besar teman tangki. Gold barb tidak seagresif ikan barb lainnya dan akan bertahan dengan baik di akuarium komunitas bersama dengan ikan bersirip pendek yang damai dan berukuran sama. Gold barb adalah ikan sosial yang paling baik dipelihara dalam kelompok beranggotakan 6 orang atau lebih. Seperti spesies duri lainnya, gold barb betina bertubuh lebih penuh daripada jantan. Diklasifikasikan sebagai omnivora, gold barb mendapat manfaat dari beragam makanan serpihan, pelet, dan makanan beku kecil, seperti larva nyamuk, dapnia, dan udang air asin. 6. Rosy barb Puntius conconius. Rosy barb adalah salah satu barb yang lebih besar yang dapat tumbuh hingga 6 inci di alam liar. Jantan berwarna merah dan emas dengan bintik hitam di dekat bagian belakang dan di sirip punggung. Betina tidak memiliki warna merah dan sebagian besar berwarna emas. Mereka lebih suka tangki yang ditanam dengan baik, setidaknya 30 galon dengan air yang lembut dan sedikit asam. Batu dan kayu apung dapat ditambahkan ke akuarium, tetapi sisakan banyak ruang untuk berenang. Rosy barb adalah ikan kawanan dan senang berada dalam jumlah. Jika di sekolah yang cukup besar, mereka biasanya tidak akan mengganggu ikan lain di akuarium. Yang terbaik, ketika mencoba membiakkan Rosy barb, menampung 2 betina dengan 1 jantan. Sediakan kerikil kasar di tangki pengembang biakan dan setelah telur diletakkan, pindahkan induknya. Benih akan menetas dalam waktu kurang lebih 3 hari, pada saat itu, mereka harus diberi makan bayi udang air asin sampai cukup besar untuk menerima makanan serpihan yang dihancurkan. Rosy barb perlu diberi makan berbagai makanan termasuk sayuran dan juga makanan yang mengandung daging.
Beri makan makanan serpihan berkualitas serta makanan hidup dan beku seperti udang air asin dan cacing darah. Nomor 7. 7. Denison Barb, Sahyadria denisoni. Denison Barb, juga dikenal sebagai Red Line Torpedo Barb atau Rose Line Shark, adalah ikan yang lebih panjang jika dibandingkan dengan duri lainnya. Pewarnaan ikan ini berwarna silver dengan garis hitam di sepanjang tubuhnya dan garis merah melintang di matanya. Ia juga memiliki tepi merah di sirip punggungnya dan aksen kuning dan hitam di ujung ekornya. Tidak seperti beberapa duri lainnya, ini adalah ikan yang damai yang merupakan tambahan yang disambut baik di akuarium komunitas yang lebih besar. Mereka harus dipelihara berkelompok di akuarium dengan tutup yang rapat, karena mereka cenderung melompat. Di alam, mereka ditemukan di aliran yang bergerak cepat dan menghargai tingkat oksigen yang tinggi dalam air akuarium. Denison Barb perlu diberi makan berbagai makanan termasuk sayuran dan juga makanan yang berlemak. Beri makan makanan serpihan berkualitas serta makanan hidup dan beku seperti udang air asin dan cacing darah. Delapan. Green Tiger Barb Puntius tetrazona. Tubuh utama Green Tiger Barb berwarna hijau neon tua dengan bercak perak emas dan sirip beraksen oranye. Mereka adalah ikan yang sangat lincah dan suka bermain yang lebih suka berschooling. Mereka lebih suka tangki yang ditanam dengan baik setidaknya 30 galon dengan air yang lembut dan sedikit asam. Batu dan kayu apung dapat ditambahkan ke akuarium, tetapi sisakan banyak ruang untuk berenang. Green Tiger Barb adalah ikan yang sangat aktif yang dapat mengganggu atau bahkan menggigit sirip ikan yang lebih besar dan bergerak lebih lambat. Yang terbaik adalah, ketika mencoba membiakkan Green Tiger Barb, menempatkan sejumlah barb di akuarium yang sama sampai mereka berpasangan. Setelah pasangan berkembang biak, betina akan bertelur dan jantan akan mengikuti di belakang untuk membuahi. Benih akan berenang bebas setelah sekitar 5 hari. Beri makan benih udang air asin yang baru menetas sampai cukup besar untuk menerima makanan serpihan yang dihancurkan. Green Tiger Barb perlu diberi makan berbagai makanan termasuk sayuran dan juga makanan yang berdaging. Beri makan makanan serpihan berkualitas serta makanan hidup dan beku seperti udang air asin dan cacing darah. Sembilan. Odessa Barb Puntius Sub. Odessa Barb kadang-kadang dikenal sebagai Scarlet Barb, dan tubuh betina berwarna perak dan merah muda dengan bintik hitam di atas sirip dada. Jantan berwarna hitam hingga perak dan memiliki garis merah cerah yang indah yang membentang secara horizontal dari kepala hingga ekor. Mereka adalah ikan yang sangat cantik dan lincah yang lebih suka berschooling. Mereka lebih suka tangki yang ditanam dengan baik setidaknya 30 galon dengan air yang lembut dan sedikit asam. Batu dan kayu apung dapat ditambahkan ke akuarium, tetapi sisakan banyak ruang untuk berenang. Scarlet Barb adalah ikan yang sangat aktif yang dapat mengganggu atau bahkan menggigit sirip ikan yang lebih besar dan bergerak lebih lambat. Yang terbaik adalah, ketika mencoba membiakkan Odessa Barb, menampung sejumlah barb di akuarium yang sama sampai mereka berpasangan. Setelah sepasang betina berkembang biak, betina akan bertelur dan jantan akan mengikuti di belakang untuk membuahi. Benih akan berenang bebas setelah sekitar 5 hari. Beri makan benih udang air asin yang baru menetas sampai cukup besar untuk menerima makanan serpihan yang dihancurkan. Odessa Barb perlu diberi makan berbagai makanan termasuk sayuran dan juga makanan yang berdaging. Beri makan makanan serpihan berkualitas serta makanan kering beku, hidup, dan beku seperti udang air asin dan cacing darah.
10. Snakeskin Barb Puntius rhombocellatus. Snakeskin Barb dapat menambahkan banyak aksi ke akuarium air tawar Anda, terutama jika dipelihara beranggotakan 6 ekor atau lebih. Tidak seperti barb lainnya, bagaimanapun, ikan ini tidak terlalu bullish dan paling bagus di akuarium komunitas dengan ikan sirip pendek berukuran sama. Mereka juga tumbuh sekitar 2 inci, tidak seperti beberapa duri yang tumbuh dengan cepat ke ukuran yang cukup besar. Ikan ini berwarna oranye merah dengan bercak tubuh hijau tua untuk memberikan spesimen cantik ini sebutan kulit ular. Berasal dari Blackwaters of Borneo, Indonesia, Snakeskin Barb lebih menyukai air akuarium yang lembut dan asam dengan kualitas terbaik. Sekelompok kecil ikan ini adalah tambahan yang spektakuler untuk akuarium yang ditanam. Di sini, mereka akan bersoling di area yang teduh, melesat di antara batang tanaman, dan menjelajahi wilayah tingkat menengah akuarium Anda. Seperti pada spesies duri lainnya, duri kulit ular betina bertubuh lebih penuh daripada jantan. Pembiakan yang berhasil membutuhkan perhatian yang ketat terhadap kelembutan dan keasaman air, paling baik diperoleh melalui penyaringan gambut. Diklasifikasikan sebagai omnivora, Snakeskin Barb mendapat manfaat dari beragam makanan serpihan, pelet, dan makanan beku kecil, seperti larva nyamuk, dapnia, dan udang air asin. Itulah tadi 10 jenis ikan barb, yang paling populer dan paling banyak dipelihara. Sangat cantik-cantik bukan? Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.